Hari ini kita belajar apa? Satu, kita belajar bahwa kesombongan pribadi itu merusak. Haman dengan segala power yang dia miliki, kuasa yang dia miliki, dia lalu mulai memiliki narsisisme yang luar biasa, mulai ada sikap kesombongan. Yang kedua, jangan membiarkan ketersinggungan kecil yang terjadi pada kita itu akhirnya kalau dibiarkan mengarah pada tindakan besar yang merusak bukan cuma kita tapi sekitar kita. Lalu belajar membangun harga diri. Harga diri itu tidak perlu dapat pengakuan dari orang lain. Mungkin kita harus belajar. Yang penting kita berbuat benar, terserah orang mau menilai apa. Saya tidak perlu pengakuan dari orang. Yesus tidak perlu pengakuan dari orang. Dia mengerjakan dan menjadi contoh teladan sempurna buat kita semua. Lalu ketika punya kekuasaan, punya power, punya pengaruh, digunakan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Selanjutnya kita juga bisa belajar dari Esther. Yang pertama, penting untuk mengolah rasa takut. Esther saya yakin dia takut. Nggak mungkin dia tidak takut, karena dia sendirian berdiri mewakili bangsanya. Tetapi orang ini bukan cuma berdiri sendiri, ada invisible hand, tangan Tuhan yang menopang dia. Dia punya keyakinan, dia punya doa dari seluruh orang Israel yang berkuasa hari itu. Yang kedua, dia punya kepemimpinan, punya kekuasaan, tapi yang dia tunjukkan adalah keberaniannya berkorban dengan jabatan itu. Dia tidak pikirkan jabatan itu. Mungkin saja kalau raja marah seperti kasus Wasti, Esther bisa selesai, tapi dia tidak pikirkan itu. Dia pikirkan bahwa yang saya perbuat ini benar untuk keselamatan bangsa. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari Esther. Ternyata kadang kecerdasan emosional, mengelola emosi itu penting. Karena dalam beberapa kasus, emosi itu menghancurkan. Emosi itu akan membuat segala sesuatu persiapan kita menjadi kacau. Lalu juga perlu ketaatan untuk mendengar suara hati dan melihat nilai rohani dari setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat meskipun nama Tuhan tidak tertulis dalam kitab Esther ini, tapi perayaan Purim itu menjadi perayaan sakral untuk orang Israel. Perayaan peringatan bagaimana invisible hand, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu, providensia Tuhan dinyatakan melalui Esther dalam cerita penyelamatan bangsa Yahudi. Semoga kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam berbagai kehidupan